A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Teman-teman semuanya, pada kesempatan ini saya akan merekam pemikiran saya tentang integritas. Masya Allah, demikian banyak permasalahan baik diri kita, keluarga, atau bangsa ini apabila integritas diri tidak berhasil kita prioritaskan dalam proses pembinaan, baik pembinaan diri, pembinaan keluarga, maupun pembinaan integritas bangsa. Baik, saya menggunakan judul Ajakan Membentuk Komunitas Anti Korupsi, Pembudayaan Integritas Diri dan Komunitas sebagai upaya pencegahan korupsi atau ketidakadilan, ketidakpedulian pada sarana prasarana di lingkungan kita. Baik. Jadi kenapa ini saya angkat? Karena memang dari pelatihan, dari pendidikan, dari aktivitas kesehari-harian, apabila integritas diri, kejujuran, bersama komunitas tidak kita prioritaskan, maka efeknya baik pada diri, pada keluarga, pada kampung kita, pada bangsa dan negara ini akan berat, akan susah, permasalahan-permasalahan akan susah untuk diselesaikan. Baik, kita teruskan. Akan ada empat poin yang ingin saya sampaikan. Satu, pembuka renungan cita-cita. Dua, dampak korupsi, rakyat menderita. Dan kemudian praktek atau indikasi korupsi di lingkungan sekitar kita. Yang keempat, penutup renungan wasiat kita. Baik, kita mulai dengan poin pertama. Renungan cita-cita. Teman-teman semuanya, setiap kita adalah khusus, setiap kita adalah spesifik. DNA kita berbeda satu dengan yang lain. Adik-adik atau putra kembar sekalipun akan mempunyai DNA yang berbeda. Maka kita perlu mempunyai cita-cita. Jadi perlu kita munculkan cita-cita masing-masing kita, pribadi, keluarga. Kemudian sekaligus saya sampaikan berikutnya, tips hidup bahagia dan mencegah korupsi, serta peta sukses dan bahagia. Baik, saya ingin mengajak sambil memperkenalkan diri, ingin mengajak pada teman-teman semuanya bahwa bahagia itu sederhana. Sebetulnya bahagia itu sederhana. Berbahagia itu sederhana sebetulnya. Ya. Kita merasa cukup, kemudian kita syukur, maka jadilah bahagia. Ya. Dan orang berbahagia tidak akan korupsi. Karena dia sudah cukup. Dia tidak akan melanggar peraturan. Di mana peraturan itu dia rumuskan sendiri berdasarkan tata kelola yang ada. Baik peraturan perundang-undangan, baik agama, kitab suci yang dipilihnya, dan semua agama insya Allah menjaga kehidupan bersama yang adil, sejahtera, jujur, berintegritas, tanpa korupsi. Baik, maka ini kita mulailah dari bagaimana bahagia senantiasa kita rumuskan. Ini saya sengaja mengingatkan saja, setiap kita sebaiknya punya PowerPoint, foto-foto pengingat seperti ini. Anak saya 4, tapi sekarang cucu saya sudah 6. Ini yang kecil, nomor 1, 2, 3, 4. Ya, semuanya berbeda-beda, sesuai jalannya masing-masing. Nah, bersyukur kita, setiap kita, teman-teman, juga Bapak Ibu bersama pasangan, keluarga masing-masing, insya Allah bisa bahagia dengan mensyukuri nikmat yang diberikan Allah SWT. Baik, nah ini saya syukuri juga, udahlah, ini kapasitas maksimum saya relatif di sini. Syukur masih ada kesempatan berikutnya, saya bersama istri
menyelesaikan S3 saya. Alhamdulillah sudah, dan ini kemudian bagaimana meneruskan berkarya untuk pembinaan anak-anak muda. Nah, ini cucu saya 6. Nah, ini udah bahagianya seperti ini, bahagia itu sederhana. Dan baru saja di wisuda juga sebagai insinyur ini bulan Juli 2020 kemarin. Jadi kalilah kita berbanyak syukur dan kesabaran, meningkatkan kesabaran kita. Nah, terima kasih untuk semuanya. Baik, saya bersyukur juga mendapatkan kesempatan untuk dari Indonesia, kesempatan dari Indonesia, dari ITB pada saat itu, pada 2019, ke Rolls-Royce di Inggris, pelatihan di Rolls-Royce Inggris, 3 minggu, senilai 300 juta. Masya Allah, kesempatan yang luar biasa. Dan akhir dari pelatihan tadi yang saya sampaikan, karena diminta apa tanggapan Anda setelah pelatihan ini, yang pertama, mostly everybody here is confident, ya, percaya diri. Satu. Yang kedua, saya sampaikan sistem bagus karena percaya diri dan kemudian membuat mereka bernegara, menunjukkan bagaimana mengangkat negaranya di Inggris ini, dan saya sampaikan bahwa kami punya Pancasila. Insya Allah dengan Pancasila kalau kita pahami yang sesungguhnya dan kita tidak berdebat kusir ya, tentang ideologi ini, kita pakai, kita gunakan, insya Allah kita bisa seperti negara-negara maju yang lainnya. Bahkan bisa melebihinya. Baik, saya teruskan. Inilah cita-cita dan capaian pribadi yang saya nikmati dan saya syukuri. Nah, sekarang kesempatan untuk menyampaikan kepada kawan-kawan, khususnya para pemuda, para mahasiswa. Ya. Jadi marilah kita buat hidup ini optimis. Masa depanku, masa depan Indonesia yang adil dan sejahtera, berkarakter dan bebas korupsi. Ya, sekali lagi berkarakter, karena berkarakter menemukan karakter diri yang sesungguhnya diberikan DNA yang spesifik oleh Tuhan Yang Maha Esa, dan insya Allah semuanya kita yang beragama akan mempunyai sikap positif untuk hidup bersama. Dan catatan untuk anak cucu, ayo kita berusaha untuk kerja keras, cerdas, tuntas, dan ikhlas, berkarakter, dan anti korupsi. Ya, tip hidup bahagia melawan korupsi, satu, bersyukurlah. Ya, jadi setiap hari kita bersyukur, ya bangun tidur bersyukur, alhamdulillah masih bangun lagi, ya. Masih di kesempatan hidup lagi satu hari ini, kita tambah dengan amal soleh, beramal kebaikan. Yang kedua, merenungkan apa sesungguhnya, kemana kita akan pergi, dari mana saya berasal, kemana akan pergi, dan mau apa sepanjang perjalanan itu. Nah, ketika terus-menerus kita berusaha menemukan diri kita. Ya, jadi sampai usia 60 sekalipun terus mencari lagi siapa sebetulnya saya mau kemana. Adakah sudah terbaik yang saya lakukan? Masya Allah. Dan kemudian temukan cita-citamu tadi. Indonesia adil dan sejahtera. Berdasarkan Pancasila. Itu betul-betul Pancasila ini kalau kita ke luar negeri, kita akan kerasa bahwa Indonesia berketuhanan yang Maha Esa. Dan itu luar biasa. Oke, temukan citamu, temukan Tuhan Yang Maha Esa. Nah, di Pancasila ada ketuhanan yang Maha Esa. Bagi yang Muslim, Allah Subhanahu Wa Taala. Maka temukan di situ dan kita hidup selama sepanjang hayat di kandung badan ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala melalui kesepakatan bersama Pancasila dan ketuhanan yang Maha Esa. Ya, ini sila pertama dan seterusnya. Kemudian musyawarah, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Inilah kita menemukan cita-cita pribadi, keluarga, dan berbangsa bernegara itu dalam satu arah. Tentu penafsirannya bisa karena justru kita berbeda DNA-nya, kita mengambil perannya masing-masing. Tetapi kita sepakat pada globalnya. Ya. Kemudian keenam, selamat menikmati indahnya perjuangan, mencegah dan melawan korupsi. Baik. Nah, teman-teman, khususnya yang masih muda, yang masih panjang ceritanya,
temukan kira-kira nanti mau jadi apa. Memang perlu dicari-cari. Walaupun bisa jadi tidak sampai atau berbeda arah, tidak masalah. Itu sebuah proses, tetapi perlu kita punya mimpi jangka panjang apa. Dan lulus pada tahun keberapa. Kita dipotret di sini, di depan gerbang, dan IPK yang ingin kita dapatkan berapa. Ya. Baik. Nah, dengan demikian kita punya arah, kita punya rencana. Yang tidak punya rencana, kalau mau pergi, tapi nggak punya rencana tujuan. Sampai perempatan jalan bingung. Saya mau ke Jakarta, atau mau ke Sukabumi, atau mau ke Subang. Kalau nggak ngerti beloknya kemana-mana, ya nggak sampai tujuan, orang nggak punya tujuan. Maka perlu kita formulasikan cita-cita jangka panjang apa, jangka menengah apa, dan tahun ini apa, dan seterusnya. Tentu ada yang sangat detail, ada yang punya seperti air mengalir. Ya. Yang terpenting, tajamkan rasa dan pemikiran, sehingga di setiap persimpangan jalan, di setiap naik turunnya jalan, itu bisa mengendalikan diri. Rasa dan pikiran dikendalikan oleh suatu tujuan, kemana akan bergerak. Baik, karena kalau tidak bahaya sekali. Ya, seperti ini sekarang, akibat korupsi, dampak dari korupsi, itu rakyat menderita. Ya, karena tidak berintegritas atau kurang berintegritas, bahasa saya kurang berintegritas, mari kita tingkatkan integritas diri kita, maka kemudian tidak merasa cukup. Ketika nggak merasa cukup, maka kesempatan yang dipegangnya kemudian jadi korupsi. Oke, maka lingkungan rusak, rakyat menderita, ekonomi biaya tinggi. Apa ekonomi biaya tinggi? Karena dalam setiap kesempatan dimintain tambahan tip. Nah, kita tambahan tip itulah kemudian ekonomi jadi biaya tinggi. Kalau ekonomi biaya tinggi, maka kemudian kita kalah bersaing dengan ekonomi negara-negara lain. Ya. Baik, dan sekolah kesehatan mahal, itu karena adanya korupsi. Ya, akibat korupsi rakyat menderita. Rakyat tinggal di komplek-komplek kumuh, harus diselesaikan. Yang punya lahan-lahan seperti ini harus punya perhatian khusus supaya tidak ada kesempatan digunakan komplek kumuh, tetapi jadi komersil yang berkeadilan sosial, ditata, disewakan, latihan tanggung jawab, supaya mereka bisa menyewa dengan murah dan justru memberikan bantuan. Nah, ini namanya CSR-nya. Ya. Jadi nilai sosialnya dari satu perusahaan, apakah PLN, Telkom, apa kereta api, ya, apakah Pemda, justru memperhatikan rakyat yang paling bawah untuk mendapatkan penggunaan lahan, sewa ruangan yang murah meriah, untuk mereka bisa menjalankan roda ekonomi. Baik. Jadi efek dari korupsi itu akan menjadikan berdampak pada ekonomi, berdampak pada sosial, kemiskinan, pada birokrasi dan pemerintahan. Ya, berdampak birokrasi pemerintahan akan pelayanannya akan tidak bagus, yang memberikan uang akan dilayani dengan baik, yang tidak akan dilayani dengan baik, itu akan repot. Dampak pada politik dan demokrasi akan tidak berjalan dengan baik karena ada korupsi, money politik dan seterusnya. Dapat penegakan hukum juga begitu. Ya, baru saja kita lihat di TV kita ada yang akan ditangkap, tapi malah keluar masuk Indonesia. Ya, ini bagaimana bisa terjadi? Ya. Jadi luar biasa. Jadi dampak korupsi luar biasa. Dampak terhadap pertahanan keamanan dan kemudian lingkungan rusak. Ini yang lingkungan rusak ini sudah efek dari korupsi. Baik, contoh kurang lebih 40% dana APBN per tahun itu dikorupsi. Jadi kalau dananya kurang lebih 1.300, 1.400 triliun, 40% kurang lebih 400 triliun. Nah, jembatan Madura, Surabaya Madura ini harganya 4 triliun. Jadi kalau tidak dikorupsi, kita bisa membuat 100 jembatan sehingga memudahkan transportasi dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi Madura seperti ini tertolong, ekonomi jadi lancar, tidak harus lewat kapal-kapal ya, yang akan lebih lambat.
dan kemudian harga ekonominya akan lebih murah, sehingga harga barang-barang yang didapatkan dari Madura akan bisa dijual di Surabaya dengan lebih murah. Itulah kalau transportasi berjalan dengan baik, internet berjalan dengan baik, maka rakyat akan mendapatkan keuntungan. Ya, inilah kerusakan akibat korupsi, ditebang, tidak bertanggung jawab, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Kita sudah hafal. Tapi bagaimana caranya menyelesaikannya? Ya, kemudian ada ya kemiskinan dan seterusnya dan seterusnya. Baik, jadi marilah sekarang kita melinjak kepada korupsi di industri jasa konstruksi. Saya dari teknik sipil, saya pernah di kontraktor, saya hanya kuat di kontraktor 1,5 tahun, dan kemudian daftar lagi jadi dosen, ya alhamdulillah diterima saat itu. Nah, di kontraktor ini memang tetap diperlukan, ya. Jadi kawan-kawan yang dari sipil, arsitek, SAPPK, dan seterusnya, jangan ragu untuk masuk konsultan kontraktor, tetapi berintegritaslah. Ya, integritas, menjaga integritas diri, kantor, ya, konsultan, kontraktornya, integritas dari bohir, birokrat, maka insya Allah kita akan bisa berprestasi. Fastabiqul khairat, saling berlomba dalam kebaikan. Nah, ini kita ceritakan di sini ada contoh korupsi di proyek Hambalang. Ini sudah diputuskan pengadilan. Kemudian ada rubuhnya jembatan Kutai Kartanegara, ada indikasi korupsi sana. Nah, kemudian kita perlu mempertanyakan mengapa terjadi banjir bandang di Cicahem, mengapa terjadi banjir bandang di Ujung Berung. Ini kepedulian. Kepedulian bersama kita munculkan untuk mencegah terjadinya banjir bandang yang bisa jadi salah satunya ada indikasi ya pengelolaannya tidak tepat. Saya tidak mengatakan korupsi, tapi tidak tepat. Misalnya hutan di hulu digundul, ya, hutan gundul, kemudian pengelolaan sungainya tidak tepat, tapi masyarakat ikut dalam kesalahan bersama. Maka bagaimana kepedulian itu dibangun agar tidak terjadi banjir bandang. Baik, kita teruskan. Ini korupsi di proyek Hambalang. Teman-teman, kita lihat seperti ini. Ini dananya dari mana kita bangun seperti ini? Dananya dari APBN. Anggaran pendapatan belanja negara yang didapatkan dari penghasilan dari seluruh Indonesia untuk diolah, untuk digunakan sebagai anggaran belanja negara. Nah, kalau di sini terjadi korupsi seperti ini, maka kemudian bangunan ini yang akan dipakai tidak bisa digunakan. Jadi kita, ini Wisma Atlet yang akan digunakan untuk para atlet, tidak bisa dipakai, maka bangsa Indonesia semuanya jadi rugi. Dan ini yang ketahuan karena memang kemudian mangkrak. Ya. Dalam pengalaman saya keluar dari kontraktor karena ada yang memang tidak mudah ya. Antara spesifikasi teknis tidak sama dengan yang dilakukan. Walaupun bangunannya tetap bisa berdiri, tetapi ada hal-hal yang seperti itu, integritas tidak terjaga, itu membuat hati tidak enak. Apalagi yang sampai roboh seperti ini sudah tidak selesai, uangnya kemana, ini jelas ada indikasi korupsi dan memang sudah diputuskan pengadilan adanya korupsi di proyek Hambalang ini. Ya. Ini contoh seperti ini, kemudian mestinya gedung ini bisa digunakan, tapi kemudian tidak bisa dipakai. Baik, jadi contoh korupsi di industri jasa konstruksi di kontraktor terjadi akhirnya terjadi mangkrak, ya, tidak bisa digunakan dan terbengkalai, ya, terbengkalai. Ini harus menjadi perhatian bagi semua pihak. Kalau ini levelnya kurang lebih level atas, ya, negara sampai level menteri, sampai dirjen, direktur, gitu. Tapi kalau banjir tadi adalah level masyarakat, rakyat. Adalah kita teruskan dulu, ini kita selesaikan, ini seperti ini. Ya. Ini berat sekali. Untuk membetulkan saja berat. Ya. Kemudian ditinggalkan oleh kontraktornya, menjadi mangkrak dan tanahnya tidak terurus. Ini pekerjaan untuk mengembalikan ke tanah semula, itu pun berat. Karena terjadinya korupsi itu menjadi jauh lebih repot. Lebih mudah kita membangun dari tanah kosong, bersih,
ya, dengan integritas kita jaga, maka akan lebih enak. Tapi kalau kita dapat pekerjaan kemudian suruh membetulkan pekerjaan yang rusak, itu pertama mendeteksi kerusakannya apa saja. Kalau ini jelas, ya. Tapi kalau yang seperti ini kita tahu di mana besinya cukup nggak? Jangan-jangan kurang juga misalnya gitu. Jadi besinya harusnya 8, cuma 6 dalam satu kolom gitu. Kuat nggak? Kita nggak tahu. Robohnya kalau kena gaya gempa, kena apa gitu. Tapi kalau ini masih kelihatan situ. Oleh karena lebih berat memperbaiki bangunan yang mangkrak. Baik, berikutnya kita akan ke eh, runtuhnya, rubuhnya jembatan Kutai Kartanegara. Saya ikut dalam tim ini mewakili ITB untuk melihat runtuhnya jembatan Kutai Kartanegara. Ya. Jadi ini jembatan ini besarnya demikian, lebih besar lagi, ya. Lebih besar lagi. Nah ini runtuh dalam waktu beberapa menit roboh. Nah ini mencari penyebabnya apa? Ini yang betul-betul tidak mudah juga. Jadi saat itu sedang dilakukan pemeliharaan, ini agak turun jembatannya, kemudian di bautnya dikencengin agar kabelnya bisa menarik lagi ke atas sehingga tidak terjadi penurunan yang melebihi yang diizinkan dari bentangnya ini. Ya. Jadi bentangnya ini kemudian dek jalannya ini turun, ini ada pekerjaan mengencangkan tadi. Nah, ketika mengencangkan itulah baru terdeteksi, ya karena metodologinya juga, tapi karena cacat dari awal, cacat sejak lahir, dan ketika dikencangkan salah satu baut di sebelah sini, bautnya dikencengi, dan kemudian tegangannya menempel di satu tiang, jadi mengencangkan bautnya tidak sama-sama, tidak bersama-sama, hanya bautnya kanan kiri itu dikencangkan, tapi yang dikencangin salah satu, kemudian tegangannya di satu tiang yang menyebabkan kabel ya, kabel yang mengikat ke kabel bajanya. Nah, ketika dikencangin satu tegangan sini, ini nggak cukup, nggak kuat. Sebetulnya harusnya kalau bahannya benar maka masih kuat juga, tapi karena bahannya itulah ada bahan klem ini yang ditemukan diganti materialnya dari baja besi yang bisa ada lenturnya menjadi baja besi yang ketas seperti bahan untuk celurit, arit gitu. Padahal harusnya ada baja yang punya kekuatan yang lebih lenturnya ada. Jadi kalau ditarik agak melengkung dikit, memanjang sedikit. Ini enggak begitu putus, pss, gitu. Jadi begitu ini satu putus, satu ruas putus, yang lain juga bebannya sama putus, putus. Jadi jembatan kemudian roboh ke bawah. Terbayang pada saat itu banyak mobil yang mestinya juga tadinya disarankan mobil itu nggak boleh lewat di sini. Mobilnya mestinya tidak boleh lewat, tetapi mobilnya penuh, ya bukan lewat gitu, dan kemudian ini diperbaiki, di maintenance, maka terjadi turun, roboh ini ruas ini masuk ke kedalaman 50 meter di sungai ini. Jadi terbayang teman-teman semuanya, yang rugi siapa? Termasuk seperti juga gedung Hambalang tadi, yang rugi adalah akhirnya rakyat yang menggunakan fasilitas ini. Ya. Jadi mobil-mobil tadi yang jatuh ke bawah, itu udah nggak bisa diambil lagi. Bahkan orangnya pun nggak kelihatan karena masuk ke dalam dasar sungai yang berlumpur. Jadi tim SAR yang masuk, itu cara pandangnya sudah nggak bisa melihat lagi. Jadi orangnya di sebelah mana, gitu ya. Atau masuk ke dalam mobil, kacanya sudah nggak bisa dilihat. Karena dia masuk lumpur. Jadi mobil tidak bisa diambil. Nah, susah sekali untuk diambil. Dengan cara biasa nggak bisa diambil. Karena terkurung oleh rangka-rangka baja ini juga. Baik, inilah kemudian ditemukan bahwa korupsi terjadi ada di hal yang kecil, yaitu di klem pengait dengan kabel di atasnya itu bajanya diganti bahannya sehingga putus. Ya.
Nah, ini ketika dianalisis pertama, di berita-beritanya di koran, oh ini karena ketabrak oleh kapal, ya, sehingga miring. Ya, ternyata tidak, itu bukan alasan itu, karena ini sudah cukup bagus. Ada kalau kapal yang lewat di bawahnya seperti ini ada tongkang-tongkang yang membawa batu bara, ya, ini di Kutai Kartanegara di Kalimantan, itu tidak sampai menumbuk itu. Belum pernah sejarahnya numbuk sana. Sehingga penyebabnya setelah di ini ketahuannya adalah karena bahan material dari klem penggantung dengan kabel baja tadi bahannya bahan rentan, ya, kualitasnya tidak bagus. Itulah yang ditemukan di pengadilan. Baik, nah itu yang kemudian mestinya pengadilan tadi kemudian bisa membuka teknis keseluruhannya. Penyebabnya apa di samping itu, gitu. Sehingga pelajaran itu bisa digunakan untuk pelajaran berikut-berikutnya. Jadi desain seperti itu tidak boleh dilakukan oleh desain oleh bahkan konsultan kontraktornya harus di bawah pengawasan yang sangat ketat oleh tim teknis yang paham, ya, dengan kualifikasi yang cukup, ya, gitu. Sekali lagi, kalau sampelnya yang dibawa ini memenuhi syarat satu, tapi kemudian yang lainnya tidak memenuhi syarat, maka tetap yang lainnya kemudian patah semuanya. Maka perlu ada sampling yang mewakili keseluruhannya bahwa material yang digunakan untuk jembatan ini sesuai dengan spesifikasi teknis. Baik, nah inilah kemudian efeknya setelah roboh tadi, ini salah satunya ini, mobil di sini, ini yang di pinggir saja, itu sudah bentuknya kayak gini, sudah nggak bisa diambil. Terbayang kalau mobil ini kita atau keluarga kita gitu, pada sesaat roboh menjadi seperti ini. Teman-teman bisa Google, dari googling, mencari informasi tentang ini dan lebih detailnya bagaimana korupsi yang terjadi di Jembatan Kutai Kartanegara yang menyebabkan roboh seperti ini, juga di Hambalang tadi. Baik, yang berikutnya saya akan bicara tentang mengapa terjadi banjir bandang di Cicahem, di Ujung Berung. Ini lebih ketidakpedulian, kekurang pedulian semuanya. Jadi belum masuk pengadilan dan tidak terindikasi korupsi sampai sana, tapi jelas kekurang pedulian dari semuanya sehingga menyebabkan banjir bandang di Bandung, Cicahem maupun di Ujung Berung di 1-2 tahun yang lalu. Baik, ini banjir bandang di Cicahem. Teman-teman yang baik, saya akan menyetelkan ini sejenak, ya, agar menjadi pelajaran bagi kita. Ini jadi kurang lebih saya mengajak mahasiswa untuk memahami masalah sekitar kita. Sehingga di tugas mata kuliah saya minta survei ke lapangan. Yang bagus adalah ketika saya survei, hanya saya mengajak kawan-kawan saya tugaskan, ini masalah real di sekitar kita. Seandainya masyarakat datang ke perguruan tinggi, kepada siapa bertanya tentang adanya banjir bandang? Tentu akan tanya, oh Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan, oh kepada siapa? Kepada Teknik Sipil, Sipil siapa? Sipil Air. Ya. Terus apa jawaban kita? Ya. Maka sebenarnya kita perlu paham apa penyebabnya dan kita bisa menguraikan. Jadi penyebabnya ini tidak hanya terjadi disebabkan oleh 1-5 tahun sebelumnya, tapi 25 tahun bahkan 100 tahun sejak awal terjadinya perusakan hutan itu sudah membuat potensi kerusakan akan terjadi kemudian. Ya, kita. Jadi sebelum sana ini saya lihatkan fotonya dulu. Jadi saya mengajak teman-teman untuk silakan saya berikan tugas kuliah, tugas semesteran, silakan survei ke ada satu saat waktu itu ke Cicahem, itu ada satu saat ya waktu itu ke Ujung Berung, ya, sesuai waktu kejadiannya. Dan bagusnya kawan-kawan ini kemudian setelah kemudian survei, dia mencari donasi sendiri, ya, mengumpulkan donasi sendiri dan menyerahkan hasil donasi ini langsung kepada penduduk. Jadi empatinya keluar. Jadi karakter, pembinaan karakter itu tidak hanya sekedar teknis, hitungan hidrologi. Hidrologinya begini, debit banjirnya 5, 10, 15, 25, 50, 100 tahun demikian. Enggak, tapi karakter empati kepada warga itu muncul. Ya, kalau kemudian dihubungkan dengan tugas-tugas yang real yang dihadapi oleh masyarakat sekitar kita. Jadi perguruan tinggi mestinya bukan sebagai menara gading,
yang tidak bisa digapai oleh masyarakat, tapi justru kebalikannya. Buat kelas universitas ini harus menyelesaikan masalah di sekitarnya. Kalau masalah di sekitarnya belum diselesaikan, artinya ranking dari perguruan tinggi itu harus ditingkatkan lagi dengan menambah empati pada masyarakat sekitar. Ini betul-betul tidak mudah. Karena situasinya memang demikian, tidak mudah. Oleh karena saya sadar betul bahwa saya nggak bisa berbuat lebih, bisanya hanya sebagai dosen, menugaskan mahasiswa sebisanya, ya sudah. Ya saya ini kan diri saya, tetapi dalam beberapa waktu sebelumnya saya mengajak adik-adik yang kebetulan waktu itu 2015 sampai 2020 saya ketua asrama, saya tumpahkan idealisme saya untuk membina asrama. Ya, dan ini kalau ini hanya di kelas. Baik, untuk itu kita bicara lain waktu. Baik, nah sekarang ini contoh foto-fotonya yang di ini. Jadi ini rusak ya. Jadi setelah banjir bandang tadi, ini rusak ya, pinggir-pinggirnya jebol, ini benteng temboknya jebol, ya, dan kemudian diganti hanya dengan karung-karung. Ya, kita lihat betapa kepedulian tadi harus ditingkatkan dengan yang pertama problemnya memang dari hutan di hulunya, kemudian sempitnya lahan. Kita lihat lahan-lahan ini sudah kanan kirinya sudah mepet sekali, padahal mestinya nanti kita lihat bantaran sungai di Jepang lebar 100 tahun, return periodnya 100 tahun. Itu tidak boleh ada rumah. Boleh ada lapangan bola, tapi nggak boleh ada rumah. Ini hanya 1 tahunan. Seperti juga Cikapundung, 1 tahun setiap tahun pasti ada elevasinya udah levelnya sesuai dengan tanggul yang ada. Padahal kalau mestinya 100 tahun untuk kota-kota yang besar, itu 100 tahun, sehingga lahannya luas sekali. Ini enggak. Kita lihat mepet-mepet sekali, sehingga sampai ada kalau bisa kayaknya kayak ini antar rumah sini bikin jembatan, ini jembatan rumah ada rumahnya lagi gitu ya. Karena pengawasan yang kurang, kesepakatan, musyawarah, kepedulian yang kurang. Ya. Jadi ya ini saya kesempatan datang ke lokasi untuk juga mahasiswa saja seperti itu. Oke, saya setel salah satu yang video yang ada. Saya cepatkan saja. Mudah-mudahan bisa jalan dengan baik. Ya, loncatkan saja. Ya. Ini mahasiswa kita yang ke lapangan. Nah, ini banjir di Cahem. Lihat, ini banjir di Cahem. Ini toko jebol dari Lir. Ini mobil-mobil dari arah Bandung. Ini toko jebol situ. Ini lihat, mobil ada sampai bergerak. Ini mobil ada yang bergerak.
ini setelah banjir, ini diambil dari video amatir, jadi compile oleh mahasiswa, ya, seperti ini. Ya. Nah, ini setelah ini, ya survei ke lapangan. Ini bagian-bagian seperti ini yang konstruksinya nggak bagus, yang menyebabkan banjir tadi adalah jebolnya salah satu tanggul. Ini rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi yang survei kondisi di badan tanah sementara yang dibuat oleh warga untuk mencegah ini diganti dengan seperti ini. Jadi rentan sekali, teman-teman, rentan sekali. Setiap waktu masih bisa terjadi ketika curah hujan yang tinggi di atas, tanggul yang tidak bagus jebol dan menjebol masuk ke tengah warga. Ini anak-anak ini pemainnya di sini memang itulah, tidak ada lahan, sebaiknya ada taman-taman untuk main-main anak-anak tadi. Ya, ini adik-adik menyerahkan donasi hasil mereka sendiri, mereka yang mengumpulkan sendiri dan menyerahkan sendiri. Ini empati, pelajaran empati yang diberikan oleh rekan-rekan mahasiswa. Ini di luar perintah saya, mereka mencarikan sendiri, itu bagus sekali. Ya. Ini kembali dari survei. Ya, ini saat di kelas ya, kita diskusikan bagaimana dan empati apa yang bisa kita ambil, hikmah apa yang bisa kita ambil, dan kemudian ada mahasiswa yang kemudian mengerjakannya untuk tugas secara teknis, ada yang mengambilnya untuk tugas akhir ya. Itu bisa praktikum, tugas kelas, tugas akhir, tesis, bisa menggunakan tugas-tugas permasalahan di sekitar kita. Jadi praktikum menggunakan materi-materi yang ada di lingkungan kita. Ini ya, ini saya kira sama. Nanti kita nah, dari keadaan tadi kemudian bisa kemudian kita evaluasi untuk makalah ya, untuk pembuatan paper. Jadi paper ini masalah real di lapangan di sekitar kita. Nah, itu kalau bisa menjadi paper yang internasional, itu menjadi ada skopusnya, itu akan sangat bagus. Jadi sebaiknya yang bisa menyelesaikan masalah di sekitar kita. Ya semua ya, dari arsitek, sipil, kemudian SPM, ya terusnya bisa demikian. Ini contoh perhitungan yang ada, dan sebaiknya kita bisa memahami, menghitungnya, dan kemudian menyumbangkan perhatian kita untuk mereka. Baik, ini saya lompatin dulu yang satu. Bagaimana membuat ini menjadi tugas mahasiswa? Ya, kita bisa melakukan perhitungan-perhitungan ini. Jadi paper, effect of extreme rain and land covering change in Jati Handap on 20 March 2018 plus flood di banjir bandang. Yaitu akan saya percepat di sini. Ini dicari peta topografinya, ada ini terjadi pada saat itu, kemudian dihitung apa yang terjadi. Ternyata di samping hujan yang tinggi, di mana kurang lebih 1 jamnya kurang lebih 45 mm per jam, yang rata-rata misalnya 3 mili, jadi 15 kali hujan itu, 15 kali lebih besar. Ya, dihitung, dan nanti kemudian akan didapatkan besaran dari DPS tadi, ini DPS keseluruhannya, daerah pengaliran sungai keseluruhannya, jadi air yang jatuh di sini semuanya akan turun ke bawah. Nah, ternyata ditambah dengan tanah longsor, sedimentasi yang
hutannya gundul terbawa di situ, maka sedimennya menjadi alirannya menjadi sekian kali, tidak hanya airnya saja, tapi kemudian sedimennya hampir 3-4 kali ya yang terjadi ininya. Ya. Jadi ini hitungannya itu kemudian menjadi kurang lebih sampai 3 kali dari perhitungan debitnya. Debitnya hanya kurang lebih 69, tapi setelah dicek dengan penampang sungai, itu kurang lebih di penampang sungai itu kurang lebih 207 meter kubik per detik ya. Jadi penampang basah dihitung dengan kemiringan, asumsi kecepatan, padahal airnya cuma kurang lebih 99 ya, maka ini kurang lebih 3 kalinya. Jadi airnya kurang lebih 69 meter kubik per detik, tapi kemudian menjadi 3 kali dari air tadi. Ya, gitu. Jadi yang menjadi beban berat tadi seperti itu, tenaganya jadi besar sehingga tanggul yang memang kualitasnya kurang bagus jadi roboh. Gitu ya. Nah, ini berdasarkan hidrolik analisis seperti itu. Nah, kemudian dianalisis daerah mana yang sedimennya besar. Jadi bagian paling hulu, ya, kemudian ini kemudian terjadi dataran ini, maka besar sekali tenaga yang dikirimkan air dan tanah tadi menjadi debris flow yang mengalir ke bawah. Ya, jadi yang ingin saya sampaikan adalah bahwa masalah di sekitar kita, karena kita punya keahlian di bidang teknis, sebaiknya praktikum tugas kuliah, tugas akhir, tesis, bahkan bila memungkinkan disertasi, tentu skopnya harus lebih besar, itu adalah menyelesaikan masalah di sekitar kita. Jadi dari ruang-ruang kuliah untuk Indonesia, dari komunitas untuk Indonesia. Nah, bagaimana kemudian idenya tadi dalam judulnya saya sampaikan, ajakan mengajak komunitas, itu tujuannya adalah agar tidak hanya di perguruan tinggi, di ruang-ruang kelas biasa, tapi juga di komunitas-komunitas itu muncul kesadaran untuk peduli pada lingkungan, ya, gitu. Lalu bagaimana? Ya, ini ya ada contoh lainnya di tempat lainnya di Ujung Berung ya. Tadi saya sampaikan ada Ujung Berung. Tadi itu di Cicahem. Di Ujung Berung juga seperti ini. Kita buka sudah di Ujung Berung. Di banjir di Jati Indah. Ini 2019. Kalau tadi 2018, 2019 itu di Ujung Berung. Jadi katalah anginnya membawa awan ini ke mana, jatuh di sana. Nah, kalau masih terjadi lagi akan besar kemungkinan terjadi seperti itu lagi kalau kemudian tidak diperbaiki sistemnya. Banjir mungkin akan tetap besar seperti itu, tapi sebaiknya ada early warning system, kemudian tanggul-tanggul diperkuat tadi. Tadi ada yang sampai airnya sudah ditanggul juga melimpas dari tanggul. Gitu. Nah, ini demikian juga di Ujung Berung, ya, dekat SMA 24 masuk ke belakang, ya. Itu terjadi, kalau ini pasca terjadinya tadi, ini juga jebol di sininya, ini di Pasir Jati Ujung Berung tadi. Ya. Ini di perumahan Pasir Jati RW 05 Jati Indah Cilengkrang Bandung. Ini kejadian yang parah di sana, ada titik lemah di situ, tanggulnya jebol. Nah, ini yang kemudian tugas bersama bagaimana bisa terjadi seperti itu. Ya. Nah, ini dia, ini yang sudah dibetulkan. Bagaimana ini perumahan di kanan kirinya ini tetap dijual dengan harga, kita nggak tahu harga berapa sampai ditawarkan, tetapi keamanan itu mestinya IMB tadi menjadi perhatian bagi semuanya. Kenapa terjadi IMB? Kenapa kemarin tidak dibuat sebesar seperti ini? Dan ini titik-titik lemah yang lain itu masih ada di tengah-tengah kita, di kota kita. Jadi sedangkan sebetulnya salurannya kecil, ya. Salurannya tidak besar, ya. Kita lihat nanti ininya, sungainya kecil, ya. Sungainya hanya 2-3 meter, tetapi efeknya ini menjadi merobohkan beberapa rumah dan ada 3 korban. Ini menjadi seperti ini.
Oke, ini yang jadi kurang lebih hati-hati teman-teman semuanya yang sedang akan mencicil rumah. Jadi kita harus tahu sejarahnya, bagaimana rumah itu timbunan atau tidak. Ini kelihatan tadinya kemiringan yang biasa sana, kemudian ditimbun. Kemudian ditimbun, nah beruntung bagi yang rumah sebelah sini, dia nambah nambah kamar di belakang dengan tambahan tiang, tiang pancang. Ya walaupun kecil, bukan tiang pancang lah, ini betul pondasi selub dan kolom biasa, tapi sudah menahan dia tidak sampai ini. Nah, rumah yang runtuh di sini, itu belakangnya tidak ada, maka tanahnya tergerus. Tanahnya tergerus, kemudian sampai kemudian roboh di belakang, langsung roboh semua ke sana. Gitu. Jadi tanah yang di belakang tergerus karena tanahnya miring dan dari timbunan. Jadi IMB harus memperhatikan itu. Ini lihat tadi kemiringan sana dan roboh sana. Ya, gitu. Nah, ini di daerah tadi di sini ini jebol, tapi airnya mengalir langsung ke bawah. Gitu. Jadi ini salurannya kecil, tapi kejadiannya menjadi seperti itu. Nah, ini salurannya hanya kurang lebih 2 meter. Ya. Jadi ini rumah di sini malah tetap berdiri karena ini tumpahnya ke sini, airnya besar, kemudian mengalir ke bawah, terus rumah yang kemiringannya dari tanahnya timbunan, ini jebol sana. Jadi ini yang terlibat adalah ketidakpedulian semua masyarakat juga nggak ngerti teorinya. Kenapa ini sampai ditanggul 3 meter, sedangkan ini ada rumah. Kok kenapa dijual juga, IMB-nya aman tidak? Gitu ya. Jadi semua berkepentingan, terutama rakyat yang paling menderita, maka rakyat harus pintar, harus ngerti. Ya, jadi oleh karenanya kami juga punya tanggung jawab memang harus menjelaskan bahwa syarat IMB itu memang tentang banjir, keamanan dari banjir harus dijaga. Sehingga dinas memberikan izin IMB harus juga memberikan pemikiran alternatif kalau terjadi banjir di sini dan seterusnya ya. Jadi luar biasa PR kita, tugas perguruan tinggi berat sekali untuk bisa membantu masyarakat, terutama masyarakat yang kaum miskin yang sedang menengah ke bawah itu akan jadi korban karena tidak ketahuannya, tidak tahunya tentang permasalahan tersebut. Baik. Nah, untuk itu teman-teman semuanya, saya ingin mengajak tadi kita komunitas perlu paham. Ini Bapak ini yang jadi keluarga di korban, ada berapa orang yang meninggal. Baik, lalu mau kemana kita? Nah, penutup keberadaban ini mau kemana? Maka pendidikan karakter harus kita kedepankan. Jadi kuliah itu tidak atau belajar tidak hanya memberikan nilai, IPK, tidak mengajar gaji, nanti menjadi gaji besar, tapi harus tahu tanggung jawabnya. Karena tanggung jawabnya dunia akhirat. Maka usul kami perlu kita buat pendidikan karakter yang makin menguat, baik di dalam masuk dalam mata kuliah itu atau pada pendidikan karakter secara khusus. Maka kita usulkan tadi ada tes, psikologi tes, DAISC, masing-masing ini di Google banyak juga DAISC free test, silakan dicari DAISC free test, mengenal diri sendiri, kemudian cari juga di sini ada behavior model, behavior itu fungsi dari motivasi, kemudian ability dan trigger. Jadi mahasiswa perlu kita motivasi untuk maju, tapi diberikan juga ability, kemampuan ya. Jadi kalau ada trigger-trigger yang kemudian ini bisa menarik untuk naik terus. Jadi behavior modelnya kita pahami seperti itu, kita dorong motivasi, tapi diberikan kapasitas untuk menyelesaikan. Nah, ini teori umum, teori of planned behavior yang saya pakai untuk membina di tesis dan mahasiswa 2. Saya dapatkan dari Fakultas Psikologi dari Universitas Pajajaran. Teori-teori psikologi ini yang bisa dikombinasikan untuk membina mahasiswa-mahasiswa teknik agar paham juga psikologi sosial, psikologi pribadi, perkembangan psikologi keluarga, psikologi sosial sehingga ngerti. Ya. Kemudian sampai dengan kemudian ini yang aslinya teorinya teori behaviornya hanya begini. Behavior itu harus ada intention, attitude, subjective norm, behavior control tadi. Itu kemudian punya intention menuju behavior. Misalnya olahraga yang baik, kayak saya usia 60-an ini olahraga harus lebih diprioritaskan. Anak-anak muda jangan ngerokok, gitu kan. Ngerokok itu buruk, maka intentionnya bagaimana? Attitude-nya bagaimana, berkumpul dengan orang-orang yang tidak suka ngerokok, ya kan? Dikontrol, minta tolong dikontrol ya, saya mau berhenti ngerokok, dan seterusnya. Nah ini contoh kalau ada satu sistem, ada government, ada participation of the people. Jadi perlu ada kesepakatan, perlu ada titik temu yang optimal antara kebijakan pemerintah dan partisipasi masyarakat.
Bila tidak, apalagi ada korupsi, repot. Ya. Seperti Hambalang, itu jelas itu dari pemerintah, dan kemudian sistemnya, dan kemudian terbukti ada korupsi. Itu tidak boleh terjadi seperti itu, kebijakan bagus, masyarakatnya ngontrol, ketemu titik tengahnya. Gitu. Ini modelnya saya kembangkan tahun 2015 untuk tesis mahasiswa. Cari datanya di sini, cari datanya partisipasi masyarakat, data dari kebijakan pimpinan, dan itu perlu secara optimal, ya, optimal ditemukan di sana. Nah, setelah ini cuma tahu pendidikan karakter tadi sampai dengan theory of planned behavior, maka kemudian perlu organizational behavior, komunitas, kumpul-kumpul berlima, bersepuluh, tugas mahasiswa, itu memahami bahwa kita datang di ITB, di sekolah ini masing-masing. Maka kita perlu berorganisasi, perlu mengatur organisasinya. Oke, pertama perlu agak tegas, gitu kan. Berikutnya dibagi kekuasaan itu di tidak satu orang, tapi dibagi dalam 5 titik. Nah, kemudian tanpa aturan pun kemudian sudah journey, sudah menjadi seni gitu. Bedanya kayak Singapura sama Jepang. Singapura kalau buang sampah itu dihukum, ya, dihukum. Kalau Jepang, buang sampah itu sudah jadi seni. Jadi nilai aturannya buang sampah tidak lagi karena hukuman, tapi karena orang-orang sudah menyadari bahwa sampah secara budaya harus dikelola bersama, maka sudah jadi seni. Ya. Jadi kita yang masih ke sana sini, ayo kita ingin bahagia bersama, ayo kita bareng-bareng mengelola diri. Oh, gimana tahapannya? Ya sudah, kepentingannya kita prioritasnya mana? Prioritas 1, 2, 3. Oke, apa misalnya? Komunitas tadi, 1, air harus cukup. Ya hemat air dong, jangan bocor. Yang kedua, itu mata airnya harus dijaga, gitu ya. Dan seterusnya. Yang kedua apa? Sampah. Ya. Buang sampah jangan sembarangan, sampah harus ada tempatnya, nanti ada truknya, ya. Jalan bagus, nah gitu dan seterusnya. Oke, kalau gitu siapa yang kuat? Pertama, jadi berikutnya operation maintenance sudah dibagi dipecah, gitu kan, diotonomisasikan, diotonominya diperkuat. Gitu. Kalau RB, RT punya kekuatan untuk mengelola RT-nya, dan bersama-sama satu RW misalnya gitu. Ini komunitas satu RW misalnya gitu, itu menjadi satu menjadi seni. Buang sampah adalah seni, tidak lagi takut dihukum. Gitu. Itulah urutan dari pembinaan karakter tadi yang kita harapkan dari pribadi, tahu behavior-nya seperti pribadi seperti apa, dan tahu behavior-nya seperti apa yang harus kita dorong terus supaya anak-anak muda kita, dan rencana plan behavior seperti apa, dan yang atas juga harus bijak, yang bawah partisipasinya bagus, ya. Dan kemudian kita dibentuk bersama organisasi behavior, organizational behavior. Baik, jadi selamat menikmati indahnya perjuangan untuk kita semuanya. Dari komunitas untuk Indonesia, ya. Dari komunitas yang kecil-kecil untuk Indonesia. Dan di 17 Agustus 2020 ini saya rekam untuk mendorong kemana kita akan bergerak. Nah, saya teruskan sedikit. Ini saya kira masih ada waktu. Nah, jadi gimana untuk ininya? Oke, Indonesia merdeka. Jadi kita semua harus jadi orang merdeka. Punya inovasi. Tanpa kemerdekaan kita nggak bisa inovasi, tidak bisa kreativitas. Maka ada Indonesia ini, kita merdeka. Nah, kita merdeka di mana? Kesepakatan kita adalah Pancasila. Ya, jadi kita sepakat founding father kita Pancasila. Udah, jangan meleng ke sana sini. Jangan ke kanan-kanan atau ke kiri-kirian sana. Kita di tengah, ini Pancasila yang menyatukan kita. Ya, dengan ketuhanan yang Maha Esa, insya Allah semuanya dengan dasar moral yang baik, kita bisa kerjasama. Ya, dari Pancasila tadi, kemudian kita, kalau ini kita refer karakter apa yang akan kita dorong. Ya. Jadi ini budaya akademik, ada kurikulumnya, ada kegiatan kemahasiswaannya, ada peraturan etika, kemudian akademik berdasarkan dari atas, dari Diknas seperti apa. Nah ini kemudian Grand Design Pendidikan Karakter untuk Kemendiknas yang pernah dikeluarkan seperti ini. Karakter utama seorang mahasiswa masuk baru TPB, baru tingkat 1 tadi, itu akan bisa muncul kalau dia paham, ya, dia paham berbagai hal tadi. Artinya kita semua
membuat karakter utamanya bisa muncul. Karakter utamanya apa tadi? Dari D, I, S, C. D-nya dia kuat, I-nya kuat, S-nya kuat, C-nya kuat. Biarlah muncul dengan pendidikan karakter yang ada di komunitas di kuliah tadi. Nah itu kalau dasar teorinya tadi kita berikan kesempatan empirisnya, dan filosofisnya juga paham. Gitu. Dia paham, kita menyediakan fasilitasnya. Sehingga kita motivasi, tapi kemudian fasilitasnya ada sehingga anak bisa naik, ya, di-trigger supaya lebih bagus lagi bisa. Gitu. Jadi bukan dilepas sama sekali, enggak. Memang harus dibina. Kalau nggak dibina ya, namanya nggak dibina, hanya dibina hanya nilai akademiknya saja, karakternya tidak akan bahaya. Nah kemudian ini di keluarga didorong juga orang tuanya lewat IOM, Ikatan Orang Tua Murid, kemudian di kelas, di kampus, ada terus pelatihan-pelatihan kepemimpinan, unit-unit, ya. Kemudian di masyarakat besarnya, lingkungannya, juga di asramanya, di kos-kosannya, gitu. Itu semuanya perangkat tim mendukung, lingkungannya ikut intervensi positif, maka akan keluar aktualisasi karakter utama dari seseorang tadi. Ya. Berat ini bicaranya kita harus, kalau level bangsa saya kira 25 tahunan gitu. Nah, jadi karakter yang mana ya kita tentu banyak, bisa sampai 18 ya, religius, jujur, toleransi gitu. Kalau saya yang ingat salah satu praktikum yang kita lakukan itu integritas, prestasi, komitmen. Jadi biar menjadi satu IPK, integritas, prestasi, komitmen gitu ya. Itu jadi dipilih 3, ya tentu jangan banyak-banyak jadi bingung. Pilih yang prioritasnya mana. 1 tahun ini kita integritas, prestasi, komitmen. Berikutnya apa gitu. Apalagi kalau tinggal di kos-kosan di asrama bersama. Oke, prioritas pertama apa? Uang beres ya. Jadi tidak ada permasalahan keuangan. Artinya transparan, accountable, fairness. Itu satu. Waktu tahun pertama. Kemudian berikutnya Mbak, oke, air tidak boleh kurang. Air tidak boleh kurang. Nah, apapun kemudian yang mendukung situ harus dilakukan. Kemudian sampah ya. Nah, dari sampai tadi air, sampah, kemudian uang beres itu sudah karakter yang siap untuk meningkatkan karakter-karakter berikutnya. Ya, jadi pendidikan karakter tadi memang bertahap sesuai situasi kondisinya. Sehingga ada indikasi-indikasi teknis, fisik yang akan tampak juga, akan kelihatan gitu. Kalau asrama dikelola orang-orang yang berkarakter, maka akan bagus. Gitu. Maka siapa orang-orang tadi tentu sampai dengan dosen, karyawan, asisten, tutor, sana. Tapi kalau tidak cukup ya memang kemudian tidak. Kok nggak keseluruhan satu angkatan? Kalau belum berat ya tentu yang cukup kecil dulu. Atau di kos-kosan bareng-bareng ya. Jadi kesadaran ini perlu dimunculkan dari semua pihak agar muncul karakter tadi ya. Tadi loh kok sampai di sini pelajarannya ya banjir tadi karena di komunitas di masyarakat tidak tidak pemahaman tidak cukup tentang teknisnya. Kemudian karakternya tidak cukup juga untuk saling peduli gitu ya. Sampah dibuang ke sungai. Itu yang penelitiannya situ, sampah dibuang ke sungai, nyumpel dan seterusnya ya. Pernah kejadian di kampus itu juga banjir karena ada sampah plastik yang masuk ke saluran di pinggir kampus ya dan seterusnya. Nah, ini jadi pilihan-pilihan karakter yang mana itu akan sesuai dengan situasi kondisi masing-masing di komunitas tersebut. Ya, jadi core value-nya tadi IPK, ya, integritas, prestasi, komitmen. Ini khususnya untuk mahasiswa agar kombinasi, oh ya IPK memang harus prioritas. Kalau sampai ke DO, ya saya udah nggak bisa lagi kuliah gitu. Maka integritas, prestasi, komitmen harus dipertahankan gitu. Jadi tanggung jawab pribadi, kesehatan pribadi, kemudian komitmen kepada lingkungan gitu terus ya. Jadi disiplin, nah, tanggung jawab dulu supaya IPK-nya bagus, kemudian disiplin melaksanakan itu semua, tapi bersamaan itu adalah peduli pada lingkungan agar air, sampah, kebersihan lingkungan, disiplin tadi terjaga. Nah kalau sudah dirumuskan ini bisa berbeda-beda ya. Sekali lagi ini setiap komunitas bisa berbeda-beda. Ini hanya contoh saja, contoh core values komunitas yang waktu itu saya lakukan mimpin di asrama. Tapi untuk masing-masing komunitas akan bisa berbeda. Jadi nanti akan ada perbedaan. Ini contoh juga lagi. Kemudian ada kegiatan harian, mingguan, bulanan, tahunan itu terencana dengan baik dengan tolak ukurnya. Sampai-sampai ada mata kuliah pendidikan karakter. Ya, dari komunitas barangkali tidak sampai ada mata kuliah, tapi perguruan tinggi sampai bisa keluar ke sana.
Jadi contoh program pembinaan komunitas, ini saya buat jadi umum. Setelah dirumuskan tadi, pribadi mengenal dirinya, keluarganya bagus, komunitasnya sepakat, kita hidup bersama begini, kemudian prioritas karakter apa ini kan, maka kemudian praktek harian, praktek mingguan, bulanan, tahunan, perlu disepakati sebagai program pembinaan komunitas. Ya, saya beri contoh seperti ini, senyum, salam, sapa, santun. Ini musyawarah. Ya. Ini musyawarah ini harus transparan, accountable, fairness. Disiplin antri, itu bisa. Ada kalau tidak bisa. Ya. Kemudian mengikut pungut dan manfaatkan sampah. Ya, gerakan pungut dan manfaatkan sampah. Itu bisa. Masya Allah. Ya. Hemat energi, konservasi air. Nah, ini kemudian keluar rainwater harvesting. Ini lain waktu kita uraikan. Hemat energi, setiap keluar dari kamar harus dimatikan lampunya gitu kan, dan seterusnya. Ya, ini jadi nilai-nilai living learning community itu bisa diaplikasikan pada komunitas dimanapun kita berada dan tingkatnya sekali lagi berbeda-beda, kebutuhannya beda-beda. Nah, itu kemudian dirumuskan dengan musyawarah. Dengan begitu, maka sedikit-sedikit kadang akan bisa diterformulasikan dengan baik dan akan menjadi kesepakatan bersama. Oke. Baik, alhamdulillah. Inilah kita bersyukur kita di Indonesia, di negara Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, dengan musyawarah, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita berbeda tapi bisa bersama-sama. Demikian, selamat menikmati indahnya perjuangan. Sebelum tutup, selain berkesempatan, kita bisa benchmarking. Ya. Benchmarking ini yang paling mudah, kita ambil contoh yang baiknya, ya, tidak kita kemudian rendah diri, kemudian ini enggak, itu bagus saja, kita ambil contoh baiknya, kita mengajak adik-adik untuk ke Malaysia, Singapura, yang paling dekat Malaysia, Singapura. Dalam praktek, kami bisa satu orang kalau beli 6 bulan, 1 tahun sebelumnya, tiket itu bisa di bawah 1 juta, return tiket. Ya. Jadi kalau pertama nggak bisa cari hotel di sana, ya kita bawa aqua, bawa roti bakar di Rangsel, berangkat tengah malam, pulangnya malam kedua atau ketiga, kalau pemuda masih kuat, gitu ya. Maka saya ini kan pergilah ke Malaysia, ke Singapura, agar ada perbandingan, studi banding dengan negara tengah. Tentu yang lebih ini, carilah nanti kesempatan kuliah di Tokyo, di Belanda, di Amerika, di Eropa, sehingga punya perbandingan. Diambil yang baik, yang nggak baik jangan dicontoh. Ya, misalnya apa? LGBT di daerah di Eropa ya jangan dicontoh gitu kan, agamanya nggak jelas ya jangan dicontoh gitu. Kita punya Pancasila, kita nggak boleh ada LGBT, kita berketuhanan yang Maha Esa, itu yang nggak boleh dicontoh, tapi yang bagus-bagus bisa kita contoh. Oke, ini contoh di Belanda, ya. Belanda transportasi air, ya. Kita bisa bagus. Ini di Singapura, Marina Barrage, ya. Pak Lee Kuan Yew 20 tahun menyelesaikan sampah di sana sebelum kemudian membangun Marina Barrage dan airnya akhirnya berlimpah. Air minum, air baku untuk air minum, itu di Singapura sampai 200% probabilitasnya. Kita probabilitasnya 67%. Jadi kurang lebih 3-4 bulan, 3 bulan kita kekeringan, mutunya kurang airnya. Sedangkan di sana dengan sampah yang diurus 20 tahun bisa bagus, itu kemudian bisa menampung air tawar dari daratan dan kemudian dipakai air baku. Ini contoh di ini Belgia, ya, saya berjalan di Belgia, ini di Belanda, ini juga Belanda. Jadi Belanda ada transportasi air. Bayangkan kalau transportasi air ada di film yang lain, itu dari Tanjung Priok, itu kontainer dibawa pakai kapal kecil, masuk Citarum, Citarum masuk Cikapundung, Cikapundung berhenti di Balubur. Jadi kontainer tadi bisa dibawa dengan kapal kecil, satu kontainer sampai di Cikapundung. Harganya transportasi pasti jauh lebih murah dibandingkan kalau dipakai truk kontainer, kontainernya jalannya harus tengah malam, kemudian turunnya di Gede Bage kemudian dibongkar kayak truk-truk kecil, biayanya jauh lebih mahal. Kita bayar lebih mahal tadi, maka harga barangnya lebih mahal. Kita akan bersaing ekonomi akan berat. Maka transportasi air menjadi penting sekali. Baik, ya. Ya, ini contoh di Tokyo. Ya, Tokyo ini di Malaysia, Kuala Lumpur, ada Smart Tunnel di sana. Ya, sekali lagi, lain waktu kita teruskan, kita detailnya. Ini kolam di Tokyo, ini kolam di tengah kota di Tokyo. Ya, ini transportasi air di Gieldhorn di Belanda. Ya, ini deep tunnel di Tokyo. Deep tunnel di Tokyo ini dibangun selama 17 tahun, 20 tahun, 25 tahun sampai dengan perencanaannya baru selesai. Jadi
Siapapun presidennya, siapapun gubernurnya, siapapun bupati, wali kota tidak akan bisa menyelesaikan sendiri. Karena 5 tahun kali 2 cuma 10 tahun, sedangkan perlu 25 tahun. Jadi perencanaan fasilitas publik memerlukan master plan 25 tahun. Minimal. Bahkan perlu 50 tahun, 100 tahun agar konsisten dan tidak setiap ganti kepala ini kemudian ganti kontraktor, ganti konsultan karena hubungannya dengan KKN, korupsi. Nggak kemana-mana kita hancur. Kita akan mundur. Maka pendidikan integritas pada pribadi, keluarga, dan komunitas bahwa kita bangun negara ini tidak hanya 5 tahun, tapi 25 tahun minimal master plan-nya harus tetap. Bahkan 50 tahun, 100 tahun. Apapun pengganti presiden, gubernur, wali kota, bupati, harus dengan master plan yang disepakati bersama. Kalau perlu master plan tadi waktu pemilu direferendumkan, apa, gini. Nah, baru gitu kemudian konsisten di sana. Nah, ini yang saya sampaikan, kita masuk ke sini, itu memerlukan deep tunnel tadi, hampir 25 tahun. Demikian juga yang lain, smart tunnel di Malaysia juga begitu. Sampai Pak Mahathir turun, itu belum selesai, kemudian sedemikian mengambil tanggung jawab, selesai Pak Mahathir membangun smart tunnel. Bahkan sekarang naik lagi, sekarang sudah turun lagi, usia 93 tahun, beliau masih naik menjadi Perdana Menteri. Rabbana ablana minas solihin, Allahu Akbar, terima kasih. Selamat menikmati indahnya perjuangan. Terima kasih untuk anak cucu bangsa dimanapun berada. Selamat menikmati indahnya perjuangan. Sukses pribadi, keluarga, dan bisa kontribusi kepada komunitas, pada bangsa dan negara. Mudah-mudahan pribadi kita, keluarga kita jadi sakinah, mawadah, warohmah, negara kita menjadi baldatun, thayyibatun, warabun ghafur. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih, mohon maaf kurang lebihnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hatur nuhun.